Ibadah raya yang pertama, kedua, dan ketiga GPDI Palembang tanggal 29 Maret dan tanggal 5 April 2020 dialihkan menjadi ibadah online yang bisa Anda ikuti mulai pukul 6.30 melalui channel YouTube GPDI Palembang. Ibadah Fresh Community tanggal 4 April 2020 dialihkan menjadi ibadah online yang dapat teman-teman ikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang pukul 18. Semua kegiatan tengah minggu GPDI Palembang ditiadakan untuk sementara waktu dan diganti dengan jam-jam doa bersama melalui aplikasi Zoom, yaitu jam 9, 11, jam 1 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui grup WA GPDI Palembang. Selamat sore teman-teman, bersama kami dari Fresh Community dan Rise Generation GPDI Palembang. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau. Kami percaya tidak ada yang bisa membatasi kuasa-Mu Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita.
bersamamu ada kekuatan yang kami dapatkan Tuhan.
Refresh Community dan Rise Generation. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang reaksi. Apa yang menjadi tema kita ini, kita akan belajar reaksi itu adalah kegiatan yang timbul karena suatu gejala atau suatu peristiwa. Nah, teman-teman, hari-hari ini wabah corona itu seakan mempengaruhi seisi dunia ini, yang tentunya juga akan membawa reaksi sebagai akibatnya di semua bidang, bukan hanya kepada manusia tapi hewan juga mengalami ya. Di salah satu tempat pariwisata, karena tidak ada turis, maka kera atau monyet-monyet itu sampai menyerang ke kota-kota. Nah, kita melihat sekali lagi begitu banyak reaksi yang terjadi karena dampak dari wabah ini. Di dalam Alkitab ada contoh yang dapat kita pelajari dari sebuah peristiwa yang terjadi. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-35 itu menceritakan ada beberapa tokoh di dalam Alkitab. Ada Nabal, ada Daud, dan ada istri daripada Nabal yang bernama Abigail. Daud di sini diceritakan mengutus beberapa anak buahnya untuk datang kepada Nabal. Dia datang untuk memperkenalkan diri dan juga mengharapkan ada sesuatu yang bisa diberikan oleh Nabal. Nah, saya mengajak kita melihat bahwa hal ini akan membawa suatu reaksi, baik bagi pihak Nabal yang bisa menjadi reaksi yang positif maupun reaksi yang negatif. Kita tahu bersama bahwa saat itu Nabal itu memilih, kita tahu bahwa Nabal itu memilih hal yang mengarah dan berakibat membawa dampak yang negatif karena reaksi daripada Nabal terhadap utusan Daud itu negatif. Kalau saja kita belajar dari kita ini, kita tahu bahwa kalau waktu itu utusan Daud diterima baik oleh Nabal, maka sudah tentu kita akan melihat bahwa yang baik juga akan terjadi bagi seisi rumah Nabal. Tapi kita tahu dari cerita ini bahwa reaksi daripada Nabal ketika menanggapi utusan daripada Daud waktu datang itu negatif. Dan itu membuat malapetaka datang untuk seisi rumah daripada Nabal. Kenapa? Karena Daud saat itu berkata bahwa seisi rumah Nabal, semua laki-laki di rumah Nabal akan dihabisi. Daud akan membuat binasa semua. Kita melihat di sini ada kematian untuk keluarga daripada Nabal. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk membandingkan apa yang terjadi hari-hari ini. Teman-teman, wabah virus corona memang sepertinya adalah wabah yang saya ingin katakan adalah wabah atau masalah yang membawa kepada kematian. Tapi sekali lagi, reaksi itu menentukan hasil. Saya percaya di balik bencana yang luar biasa ini, Allah itu tetap punya kuasa untuk bekerja mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Nah, ayat itu di mana dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, saya percaya ayat itu akan tetap hidup dan berkuasa. Tetapi sekali lagi, bagaimana reaksi kita yang akan menentukan hasil apa yang akan kita dapat tentunya. Pernah enggak teman-teman kita berpikir bahwa melalui wabah ini akan membawa hal-hal positif? Atau gara-gara wabah ini ada juga hal-hal positif yang bisa terjadi? Saya membaca sebuah informasi bahwa pernah pada abad yang kedua ada virus yang bernama virus Antonin di kerajaan Romawi, dan gara-gara wabah virus itu berhasil membunuh 1/4 penduduk dari kerajaan Romawi. Itu juga adalah sesuatu bencana dan boleh dikatakan bencana yang begitu tragis ya, kejadian yang tragis, tragedi besar yang terjadi. Dan kalau kita melihat itu ternyata di balik daripada kejadian atau tragedi besar ini, saat itu ternyata adalah satu awal dari penyebaran agama Kristen yang terjadi dengan luar biasa di zaman itu. Nah, kita bisa melihat sekali lagi ada hal yang positif yang Tuhan sanggup kerjakan. Dan itu ditentukan dari reaksi. Sekali lagi, reaksi menentukan hasil. Betul, corona pasti akan bertampak. Positif atau negatif dampaknya tergantung dari reaksi kita. Nah, kita akan melihat seperti tadi ada sedikit klip ya tentang bagi anak-anak sekolah mungkin ada keputusan tidak ada UN. Wah, semua pada senang. Mungkin banyak yang senang dan berkata ini berkat daripada corona. Tapi kalau reaksi kita salah, maka hal ini pun tidak akan menjadi baik bagi kita. Karena corona, kita tahu bersama sekolah-sekolah libur, kampus, universitas libur. Ya berapa banyak anak-anak menginginkan libur sekolah atau libur kuliah.
libur kerja dalam hidupnya. Tetapi bukan begini juga kali kalau sudah sampai sewabah seperti ini ya, tapi jangan salah. Reaksi yang salah karena hal ini juga akan berdampak buruk. Kenapa? Karena mungkin banyak juga orang-orang yang karena libur ini ternyata tidak bisa memanage waktu dengan baik. Tidak bisa pakai waktu dengan baik dan berdampak buruk. Bangun sekarang jadi siang, ya kan? Bangunnya sudah siang, males-malesan, enggak belajar, PR-nya menumpuk, santai. Dan lebih parahnya lagi banyak yang main games, nonton mungkin sampai tengah malam, tidur sampai tengah malam. Semua ini membawa dampak yang negatif. Tapi perhatikan ada satu hal yang menarik dari kisah yang kita bisa lihat dalam kitab 1 Samuel 25 tadi. Ada seorang tokoh yang bernama Abigail. Dia mempunyai reaksi yang benar, reaksi yang positif yang sanggup mengubah situasi saat itu. Coba lihat yuk sama-sama di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Satu reaksi yang salah dari Nabal. Padahal orang itu sangat baik pada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat peti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Perhatikan baik-baik, ayat 17 tadi, kembali di dalam ayat yang ke-17, oleh sebab itu pikirkan dan pertimbangkan apa yang harus kau perbuat. Ini yang disebut dengan reaksi. Mari belajar, dari sini ada beberapa hal di sini yang dilakukan oleh Abigail. Yang pertama, reaksi daripada Abigail adalah memikirkan dan mempertimbangkan. Nah, reaksi kita haruslah diawali oleh sebuah pemikiran dan pertimbangan yang benar. Kita nggak bisa dengan seenak kita berpikir nanti melakukan sesuatu dulu tanpa berpikir apa-apa, ini salah. Tapi berpikirlah dulu dan pertimbangkan. Oke, mari teman-teman sekalian, orang-orang muda, hari-hari ini kita harus lakukan sebagai reaksi dari semua kejadian di sekitar kita, reaksi atas semua perubahan. Bahkan perubahan yang mungkin masih akan terjadi di depan kita, pikirkan dan pertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Yuk sama-sama katakan, waktunya untuk mikir. Waktunya untuk mikir. Orang muda, jangan orang menganggap kita rendah karena kita muda, firman Tuhan katakan. Tapi jadilah teladan. Nah, untuk bisa jadi teladan artinya orang ini pasti punya reaksi yang benar. Untuk jadi teladan itu dia punya pikiran dan pertimbangan yang baik. Untuk bisa berpikir dan mempertimbangkan semua dengan baik, saya ingin katakan tidak bisa terlepas dari bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Balik-balik kaulah muda, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tentunya untuk hari-hari ini lebihlah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lebih banyak tentang belajar dan baca renungkan firman Tuhan. Berapa banyak yang ada yang kita pakai waktu kita untuk baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Hari-hari ini perlu. Tapi mungkin kita lebih banyak bergunakan untuk hal yang lain. Tentu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir dan mempertimbangkan sesuatu. Alkitab katakan firman Tuhan itu pelita bagi jalan. Itu sebabnya pastikan reaksi pertama dari setiap kita, walaupun kita masih muda, tapi reaksi pertama kita mampu untuk berpikir dan mempertimbangkan dengan positif. Kenapa? Karena kita biasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-18 berkata, lalu segeralah Abigail. Garis bawahi kata segera, artinya dia bertindak, dia aktif. Reaksi kedua adalah kita melakukan sesuatu. Teman-teman,
berpikir dan hanya mempertimbangkan saja tidak cukup. Tapi kita pun harus bertindak, harus ada yang kita lakukan. Anak muda, apa yang bisa kita kerjakan saat ini, di saat-saat seperti ini? Yes, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, betul. Banyak waktu sekarang kita ada di rumah karena tidak boleh banyak keluar, tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Lalu apa yang kita lakukan di tengah waktu-waktu ini? Lakukan hal-hal yang positif, yang bisa membuat kita berkembang. Ya. Pernah nggak kita berpikir mungkin waktunya sekarang kita bisa mulai sesuatu usaha online karena banyak waktu di rumah, ya, mencoba-coba menjadi YouTuber dan lain sebagainya, atau yang suka di musik dan lain, mungkin bisa menciptakan lagu, membuat karya-karya lainnya. Lakukan hal-hal yang positif yang bisa dilakukan. Ya. Teman-teman, mengikuti posting dan ikut-ikut orang postingkan hal-hal, kita post hal-hal yang membuat mungkin orang-orang tambah resah dan lain sebagainya, itu bukan tindakan positif. Yang perlu kita lakukan bukan seperti itu. Banyak hal positif yang masih bisa kita lakukan untuk membuat sebuah kebaikan. Saya percaya Tuhan memberikan kita hikmat yang banyak, amin, yang luar biasa untuk kita melakukan hal-hal yang baik dan positif. Mari, seminggu ini saya mengajak Fresh Community dan juga Rise Generation, pakai hari-hari di depan kita ini untuk melakukan hal-hal yang positif. Kembangkan talent kita masing-masing. Apapun yang bisa kita lakukan, mari yang positif kita kerjakan. Saya percaya semua akan mendatangkan kebaikan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, amin. Mari minggu ini kita mulai dengan reaksi yang benar. Mungkin kita tidak bisa men-stop sekarang ini wabah yang terjadi dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Dimulai dari reaksi berpikir dan mempertimbangkan sesuatu dengan baik sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, mari lakukan hal-hal yang positif untuk kebaikan dan kemajuan kita. Dan saya percaya Tuhan memberkati setiap kita. Maju terus, Fresh Community dan Rise Generation dimanapun kita berada seminggu ini, reaksi kita benar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami anak-anak muda tetap bersyukur karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal. Baik dalam situasi seperti ini Tuhan, Engkau mampu untuk melakukan tetap hal yang baik dalam hidup kami. Dimulai dari kami Tuhan, untuk mempunyai reaksi yang benar yang kami lakukan hari-hari ini, memakai waktu ini dengan reaksi yang benar, dan kami percaya hasil dan dampak yang kami dapatkan pun adalah dampak yang baik. Terima kasih, biarlah kebenaran-Mu itu menjadi suluh. Kebenaran Tuhan mengingatkan kami dan kebenaran Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Stay tuned on Fresh Community dan Rise Generation. See you next week. Ibadah raya yang pertama
kedua dan ketiga GPDI Palembang tanggal 29 Maret dan tanggal 5 April 2020 dialihkan menjadi ibadah online yang bisa Anda ikuti mulai pukul 6.30 melalui channel YouTube GPDI Palembang. Ibadah Fresh Community tanggal 4 April 2020 dialihkan menjadi ibadah online yang dapat teman-teman ikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang pukul 18. Semua kegiatan tengah minggu GPDI Palembang ditiadakan untuk sementara waktu dan diganti dengan jam-jam doa bersama melalui aplikasi Zoom, yaitu jam 9, 11, jam 1 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui grup WA GPDI Palembang.